Halo Mbak. Halo Mbak. Ya mungkin karena ini pertama kali kita ketemu ya, jadi mungkin bisa kita perkenalan terlebih dahulu dari Mbak ya. Perkenalkan, nama aku Azura Pramonika Madania, biasanya dipanggil Zura. Aku dari jurusan DK. Saya juga perkenalan ya, mungkin saya Ani Sustria. Saya panggil Zura aja nggak apa ya? Mungkin Zura bisa panggil saya Mbak Anis aja. Oh, tadi bilangnya dari DK ya? Iya. Mungkin nanti juga akan melakukan sama seperti saya ini ya. Sebelumnya hari ini kegiatannya apa aja nih Mbak? Sebelumnya karena kebetulan masih pagi, tadi saya nggak ngapa-ngapain sih, cuman ya free lah, baru kesini aja. Berarti pagi-pagi langsung kesini ya? Ya masih suasananya juga masih seger-seger gitu ya. Berarti sekarang kegiatannya ngapain aja nih? Kegiatannya ya nggak ada sih Mbak, cuma mungkin kuliah, terus ya main sama teman gitu aja sih. Berarti kegiatannya ya seperti biasa anak perkuliahan gitu ya? Ya mahasiswa biasa. Sebelumnya nih Mbaknya sudah pernah melakukan konseling atau belum? Dulu pernah, cuman sekali sih. Sekali. Itu udah lama berarti? Udah lama, udah dari awal semester. Oke. Mungkin saya kasih pengantar sedikit ya. Ya di sini saya memegang asas kerahasiaan di mana nanti cerita yang akan Mbak sampaikan kepada saya terjamin kerahasiaannya. Jadi Mbak bisa terbuka aja kepada saya terutamanya. Di sini juga ada time limit, yaitu waktu durasi yang akan kita sepakati. Biasanya saya menyarankan sekitar 20 menit. Bagaimana? Apa Mbak bersedia? Bersedia. Berarti kita optimalkan waktu selama 20 menit ini ya. Saya izin mencatat ya info terkait nanti apa aja yang Mbak akan ceritakan ke saya. Mungkin bisa dimulai apa yang saat ini ada yang menunggu. Jadi saya tuh ngerasa kayak semua orang itu kayak sama aja gitu Mbak. Soalnya kayak gimana ya, saya tuh udah pernah nyoba buat percaya sama orang, tapi ternyata tuh ujung-ujungnya kayak sama aja, mereka ngecewain gitu. Jadi kayak saya mikir kayak ya udah, semua orang tuh nggak bisa dipercaya semua. Karena pernah dikecewain ya. Itu bentuk apa ya, bentuk kejadian itu seperti apa Mbak? Jadi saya kan waktu itu kan dari kecil saya emang nggak terbiasa buat cerita gitu kan. Terus saya di perkuliahan ini saya nyoba kayak buat nyeritain ya permasalahan saya gitu loh, kayak karena saya waktu itu emang lagi ngerasa capek aja sih. Terus kebetulan dia tuh kayak ya temen deket saya gitu kan, dia deket sama saya, terus saya nyoba percaya sama dia. Terus kayak saya ceritain permasalahan saya ini, bahkan sampai permasalahan yang sensitif itu dalam artian kayak permasalahan keluarga saya gitu kan, tuh kayak privasi saya gitu kan. Tapi ternyata ujung-ujungnya nggak sengaja ceritain permasalahan saya ke orang lain. Terus dia tuh kayak anggap hal itu tuh kayak cuman masalah biasa, cuman sepele gitu. Terus jadi saya kayak mikir kayak, loh saya kan udah percaya kamu ya, tapi kenapa kamu ceritain masalah saya ke orang lain? Saya menanya, ini sebelumnya kejadian ini saat kuliah ini? Iya, baru-baru kemarin. Kejadiannya juga baru. Saya makanya bunyi-bunyi kayak Mbak Zura bilang kalau Mbak Zura udah percaya nih sama orang ini, tapi malah orang ini kayak mengkhianati kepercayaannya udah Mbak kasih ya? Iya, karena ya saya kan soalnya kayak saya nggak terbiasa cerita kayak gitu kan Mbak. Terus saya kayak coba cerita buat ke dia karena ya saya percaya gitu, kayak ya mungkin dia bisa menjaga rahasia saya, menjaga cerita saya gitu.
saya berharapnya gitu, tapi ternyata dia ngingkari gitu loh. Terus dia tuh pas saya tanya, kenapa kok kamu ceritain ke orang lain, terus jawaban dia, aku nggak sengaja. Terus ya udah, nanti kan udah lupa juga anaknya gitu. Jadi kayak saya ngerasa kecewa aja. Itu berarti yang Mbak percaya ini hanya terhadap satu orang aja atau ada beberapa orang? Satu orang aja. Berarti ini satu orang ini udah Mbak Zura percaya banget berarti ya? Sebenarnya ya saya ya punya teman banyak gitu ya nggak banyak sih, maksudnya ada beberapa teman-teman saya yang deket gitu. Dan mereka percaya ke saya, mereka sering cerita masalah mereka. Tapi entah kenapa kayak saya tuh dari kecil karena emang nggak terbiasa cerita itu, jadi kayak saya tuh milih kayak buat nggak cerita. Terus semakin ditambah kayak kejadian kemarin itu, saya tuh makin takut gitu loh kayak mau cerita ke teman-teman saya yang lain ini, karena saya takut ya mereka sama aja kayak orang yang kemarin gitu. Berarti karena dari peristiwa ada kejadian seperti itu, jadi membuat Mbak Zura jadi tidak mudah percaya terhadap orang lain. Terus menurut Mbak Zura sendiri, saat Mbak Zura nggak percaya nih terhadap orang lain, ada nggak sih kayak yang dampaknya ke Mbak Zura sendiri terhadap misalnya terhadap pandangan yang Mbak Zura ke orang lain atau orang lain ke Mbak Zura sendiri? Saya ngerasa saya susah makin susah buat cerita gitu loh Mbak, karena saya ngerasa kayak semua orang tuh nggak bisa dipercaya tadi. Terus juga kayak semua orang tuh malah nganggep saya kayak orangnya tuh tertutup. Teman-teman saya tuh sampai bilang kayak, kamu jangan maksudnya kayak kamu kalau mau cerita ke kita jangan terlalu tertutup gitu loh, kita lebih ke kamu. Mereka bilang gitu, jadi kayak saya merasa nggak enak. Tapi yang hati saya juga mau cerita, saya nggak bisa gitu. Padahal dari teman-teman sendiri sudah terbuka sama Mbak Zura ya, cuma dari Mbak Zuranya aja yang memilih untuk menutup diri. Terus kalau dari tanggapannya Mbak Zura sendiri, jika ada di posisi teman-temannya Mbak Zura nih, saat ada teman yang seperti itu, bagaimana tanggapannya Mbak Zura sendiri? Kalau saya sih ya gimana ya antara bingung sih, sama itu juga kesel juga kan, kenapa kayak saya udah percaya kamu tapi kamu nggak percaya saya gitu. Iya sih ya kan, dari situ juga Mbak Zura juga sendiri tahu kan bagaimana ya perasaannya kayak gitu. Terus apa yang udah Mbak Zura lakuin nih sekarang, kan itu kan awal-awal semester tadi ya kan kejadian itu kan. Terus sekarang apa yang udah Mbak Zura lakuin supaya untuk kayak untuk menghindari Mbak Zura dari teman yang mungkin seperti itu? Kalau sampai sekarang saya masih merasa kayak gak ngapa-ngapain sih Mbak, soalnya ya saya juga bingung itu tadi, kayak saya tuh nggak bisa percaya orang lagi kan, bukan nggak bisa sih, masih belum bisa gitu loh, karena ya saya takut tadi sih. Tapi mungkin kayak sahabat sendiri teman aja sih Mbak, kayak yang ngeliat teman itu kayak benar-benar bisa dipercaya apa enggak. Tapi kan sekarang udah punya temen nih, terus tanggapannya Mbak sendiri terhadap teman yang Mbak yang sekarang ini gimana? Ya bisa dibilang sebenarnya saya cukup percaya ya Mbak, tapi kalau untuk menceritakan permasalahan saya tuh saya merasa kayaknya masih belum masih belum bisa saya gitu. Jadi dari Mbaknya juga ya nggak bisa terbuka kepada temannya itu ya. Dari yang tadi sudah Mbak ceritakan, sebenarnya berarti kalau kita ulas balik ke misalnya waktu SMA itu Pak, ada nggak sih Mbak kayak kejadian yang
memicu seperti hal yang seperti sekarang? Ada sih. Jadi saya kan punya temen dari kecil gitu ya. Terus ya sebenarnya kejadian hampir sama sih Mbak. Saya cuma waktu itu nyatain permasalahan, tapi kayak permasalahan ya sebenarnya umum. Tapi dia itu malah kayak menganggap kayak permasalahan saya tuh kayak melindungi perasaan saya gitu loh, kayak itu sebenarnya baik-baik aja kok, cuma dia kayak berlagaknya kayak nggak baik-baik aja. Dia bilang gitu, terus dia tuh yang bilang kayak gitu tuh ke teman-teman saya yang lainnya gitu. Ya teman-teman saya lain itu kayak nganggap saya tuh ya berlebihan masalah gitu loh. Terus juga teman-teman saya tuh malah mandang saya jadi nggak enak teman-teman yang lain gara-gara ya omongan teman saya ini gitu. Jadi saya kayak ngerasa oh yaudah mending aku nggak cerita, kayak masalah kecil aja dia respon dia tuh kayak gitu, apalagi kalau saya memberikan masalah saya yang lainnya gitu. Berarti sudah ada pikiran negatif yang muncul dari perilaku yang udah dilakukan sama teman pas kecil yang enggak. Berarti peristiwa yang sekarang ini sebenarnya sudah pernah terjadi di masa lalu. Sampai kan itu udah pernah terjadi di masa lalu. Terus cara Mbak menanganinya gimana? Apakah itu kan sudah terjadi cukup lama, baru gak lama sekarang terjadi lagi? Apakah yang dulu itu sudah pernah mendapat tiket penanganan dari Mbaknya sendiri? Kalau dulu kayak saya ya lebih ya diam aja sih, karena saya kayak ya nggak mungkin jelasin ke orang lain gitu kan, kayak sebenarnya saya begini gitu. Cuman kayak ya waktu itu saya diem, terus untungnya kayak beberapa teman saya yang diceritain sama dia itu kayak ya mereka ya kayak ya udah gitu loh, nggak yang semandang saya buruk gitu. Jadi kayak mereka tetap temenan sama saya, terus mereka juga ceritain kayak aku tahu dari ini loh ceritamu gini-gini gitu. Terus kayak ya saya cuma jelasin ke teman-teman saya yang deket ini sih, kayak ya sebenarnya tuh masalah saya segini gitu. Cuman sama dia tuh kayak dibilangnya saya bukan gitu. Mbak juga udah berusaha mengklarifikasi sama teman-teman Mbak juga ya. Oke. Berarti yang bentuk ketidakpercayaannya terhadap orang lain ini apakah sekarang jadi meregenerasi secara umum, bahwa apa yang akan saya katakan mungkin akan sulit dipercaya oleh orang lain gitu. Karena dampak dari permasalahan yang kemarin saya ngerasa iya Mbak. Jadi kayak saya rasa kayak ya mungkin nanti kalau saya cerita ke mereka ya pasti mereka kayak mungkin saya cerita ke teman saya yang ini ya, terus nanti pasti mereka kayak ya dia tuh bakal nyebarin, terus juga kayak nganggap masalah saya sebenarnya masalah sepele, cuman kayak saya yang berlebihan aja. Berarti dari sini sebenarnya ini ada muncul keyakinan yang disebut irasional ini Mbak, tentang menganggap semua yang saya katakan jadi membuat Mbak ini tidak mudah percaya terhadap orang lain, bahkan terkesan semakin menutup diri. Berarti kalau dari situ buat Mbak sendiri seberapa penting sih kepercayaan orang lain untuk terhadap Mbak? Kepercayaan orang lain terhadap penting sih, karena ya kalau dari saya sendiri ya, kalau orang lain nggak percaya sama saya merasa kayak saya tuh bukan teman dekat mereka gitu loh. Terus kayak ya terus kayak ya nggak sekenal itu sama dia, rasanya gitu sih. Rasanya seperti itu. Berarti kalau misalnya Mbak ini merasa kayak kalau misalnya nggak deket sama orang, berarti ya nggak sebenarnya itu emang ngapain ngasih kepercayaan sama dia, mungkin dia juga nggak akan ngasih kepercayaan kepada saya, seperti itu.
Jadi seperti itu ya. Menurut Mbak sendiri, apakah yang kan Mbak jadinya nggak gampang nih dan percaya terhadap orang lain? Menurut Mbak sendiri, ini membantu Mbak sendiri atau enggak pemikiran ini? Enggak sih, enggak membantu. Tapi juga bisa gimana ya, dibilang membantu enggak, tapi juga bisa membantu gitu loh Mbak. Soalnya kayak saya ngerasa mungkin nggak membantunya, saya nggak bisa cerita ke orang lain, tapi membantunya tuh kayak saya merasa ya rahasia saya aman, cerita saya aman, gak ada orang yang tahu, nggak bakal ada yang nyadarin saya. Ya emang sih kalau misalnya apalagi kan Mbak juga punya rahasia ya, mungkin emang nggak semua orang juga nyaman untuk menceritakan rahasia yang udah di-keep sendiri itu. Oke. Mungkin dari yang itu garis bawahi yang tidak membantunya itu ya, tidak membantunya tadi Mbak menyebutkan Sulit buat cerita, ya sulit buat bercerita tadi itu juga membuat Mbak, pandangan Mbak terhadap orang lain juga pasti berubah Mbak. Ya saya mandang orang lain ya sama aja gitu, sama kayak orangnya sebelumnya lah. Itu kan awal berarti ya. Terus kalau yang sekarang setelah Mbak berteman sama teman Mbak yang sekarang, apakah ada kayak perilaku mereka yang buat Mbak sampai kayak aku udah kasih percayaan mereka nih, kok mereka nyebarin apa yang udah aku percayain ke mereka? Ada nggak hal-hal yang udah pernah mereka lakuin sekarang? Untuk teman-teman saya sekarang enggak sih, mereka karena ya mereka percaya itu sama saya gitu, mereka ya sering cerita permasalahan mereka, cuman ya saya merasa saya kayak gagal aja gitu jadi teman mereka, soalnya saya belum bisa nyeritain masalah saya gitu. Tapi mereka tuh ya kadang kayak coba buat ngulik masalah-masalah saya, kayak karena saya lagi habis nangis gitu ya, mereka kayak nanya, kamu kenapa nangis? Terus kan saya nggak apa-apa, terus gak lama kemudian tiba-tiba teman saya satunya kayak nanya lagi, kenapa? Gak apa-apa lo cerita, kita ya terbuka kok. Mereka bilangnya gitu, cuman kayak saya nggak apa-apa gitu. Ya dari situ kita lihat kan ternyata yang Mbak percaya ini nggak sepenuhnya ada di setiap semua orang. Ya temannya Mbak sendiri itu juga udah bisa percaya kepada Mbak, padahal Mbak sendiri masih menutup diri. Benar begitu. Oke, terus sekarang setelah Mbak nih tahu nih bagaimana bentuk irasionalnya, terus sekarang gimana nih untuk kedepannya? Apa yang akan Mbak lakuin? Untuk kedepannya mungkin karena saya sekarang jadi tahu ya ternyata kayak ya nggak semua orang nggak bisa dipercaya gitu, ada beberapa orang mungkin yang bisa dipercaya gitu. Mungkin saya mencoba buat ceritain masalah saya ke mereka sih, buat percaya mereka juga, kayak mereka tuh nggak bakal, ya mereka bakal bikin sendiri lah intinya, itu nggak bakal percaya lagi sama. Mungkin juga dari Mbak Zul juga udah bisa nih kayak ya mencoba untuk membuka diri ya terhadap teman-teman, mungkin bisa dilakukan dengan hal-hal kecil yang mungkin setidaknya itu jika mereka diceritakan ke orang lain tidak akan menyakitkan itu untuk Mbak Zura ketahui gitu. Mungkin dari sini juga dapat saya simpulkan ya, dari pemicu ternyata dari yang kita udah pernah dari ada teman masa kecil juga ada peristiwa pas awal perkuliahan itu yang ada temen yang membuat Mbak Zura kecewa, jadi membuat Mbak Zura kehilangan memiliki rasa percaya terhadap orang lain. Jadi Mbak Zura menyetarakan semua orang bahwa
semua orang tuh apa iya susah, kayak nggak mudah untuk dipercaya seperti itu. Mungkin karena juga waktu kita sudah habis, mungkin nanti kita bisa merencanakan ke depannya ini apa aja yang kita lakuin ya Mbak Zura. Saya juga berterima kasih kepada Mbak Zura sudah datang ke konseling hari ini. Terima kasih juga Mas sudah mendengarkan saya. Selamat beraktivitas Mbak Zura. Terima kasih.